Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah pada hari ini di hari terakhir bulan Ramadan 1446 Hijriah. Semoga kita dapat menjalani Ramadan tahun ini dari tanggal 1 Ramadan kemarin yang jatuh pada tanggal 1 Maret. Nah, 28-nya awal tarawih sampai dengan hari ini tanggal 30 akhir puasa, 30 Maret bertepatan juga 30 Ramadan, dan semoga kita dipertemukan dengan Ramadan tahun depan 1447 Hijriah, amin. Baik, hadirin sekalian, kita lanjutkan materi Sirah Nabawi. Di pekan lalu kita sudah membahas tentang Bani Quraisyah, yang sebelumnya yaitu Perang Khandaq. Di tahun ini, di kali ini kita membahas tentang kejadian setelah Ahzab atau setelah Khandaq, yaitu Hudaybiyah. Sebenarnya ada kejadian yang lain, yaitu Ghazwah Bani Mustalik sama Hadisul Ifki, tapi karena ini agak pelik, nanti mungkin kita bahas di lain hari. Jadi ada kejadian sebelum kejadian Hudaybiyah, setelah pasca perang dengan Bani Quraisyah dan Madinah dikepung oleh pasukan Ahzab. Itu ada kejadian namanya Hadisul Ifki dan perang Bani Mustalik. Tapi ya saya izin karena menerangkannya itu tidak mudah dan saya belum menemukan bahasa yang simpel untuk menerangkannya. Kita langsung menuju ke Hudaybiyah. Baik, kejadian Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi 6 tahun pasca hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Kita review lagi. Jadi Nabi Muhammad SAW berdakwah dari umur beliau 40 sampai 53 di kota Mekah, berarti sekitar 13 tahun, mengalami yang namanya persekusi, mengalami namanya gangguan dan lain sebagainya. Akhirnya turunlah wahyu untuk berhijrah. Beliau berhijrah dengan para sahabatnya ke kota Madinah. Bahkan sudah pindah kota pun itu orang-orang Quraisy terus menghalangi, terus mengganggu orang-orang muslimin. Maka terjadilah serangan yang pertama, yaitu yang terjadi di Badar. Kemudian serangan yang kedua yang terjadi di Uhud. Terakhir serangan yang ketiga yang orang-orang Quraisy mengumpulkan sekutu-sekutunya, teman-temannya, aliansinya. Makanya disebut dengan Perang Ahzab pada tahun ke-5 Hijriah, yang berjumlah total pasukan 10.000 orang mengepung kota Madinah. Jadi Madinah diancam dengan 3 serangan besar, di Badar, di Uhud, dan di jantung, di kota Madinah, di luar kota Madinah itu sendiri, yaitu perangnya namanya Ahzab,
ada yang mengatakan Khandaq karena Madinah menggali parit untuk pertahanan. Dan ada beberapa gangguan-gangguan atau perang-perang kecil yang lainnya. Dan luar biasanya tentunya dengan bantuan Allah, muslimin berhasil tegak, tidak melemah dengan 3 kali serangan besar itu. Dan ini terbukti di tahun ke-6 Hijriah di Hudaybiyah. Hudaybiyah ini Sulhul Hudaybiyah, artinya perjanjian Hudaybiyah. Dinamakan Hudaybiyah karena nama tempatnya Hudaybiyah. Baik. Jadi ceritanya Nabi Muhammad SAW bermimpi bahwasanya beliau bersama dengan para sahabat memasuki Masjidil Haram, mengambil kunci Ka'bah, melaksanakan tawaf dan umroh. Sebagian sahabat ada yang mencukur rambutnya full, dibotakkan, sebagian lain ada yang memendekkan. Makanya kalau kita melaksanakan haji umroh itu kan ada yang habis selesai manasik. Manasik itu ya pengerjaan, bukan latihan haji itu manasik, bukan. Manasik itu ya ibadah, ritual ibadahnya itu. Tahallulnya itu ada 2 cara. Satu dibotak full, satu dipendekkan saja. Dua-duanya dibolehkan, tapi yang lebih afdol adalah digundul seperti itu. Baik. Dan yang kita ketahui bahwasanya mimpi Nabi Muhammad itu tidak seperti mimpi kita. Kalau mimpi kita seangan-angan saja, nggak jelas gitu. Kalau mimpi seorang nabi itu adalah hak atau suatu kenyataan atau suatu kebenaran. Maka pasca perang yang terjadi sebelum-sebelumnya, pada tahun ke-6 itu beliau mengajak para sahabat untuk melakukan umroh. Maka terkumpullah sekitar 1.400 sampai dengan 1.500 orang. Mereka betul-betul mau ke Mekah untuk niat umroh, tidak membawa senjata kecuali satu, yaitu pedang, dan itu dimasukkan di sarungnya, ditutupnya. Jadi bukan pedang yang terhunus yang posisi siap menyerang, enggak, karena mereka juga menggunakan kain ihram. Pedang itu hanya untuk jaga-jaga, melindungi dari hewan buas, atau kalau ada bandit-bandit, begal-begal menyerang, itu untuk pertahanan diri. Baik, tapi terjadi yang namanya miskomunikasi. Orang Quraisy taunya muslimin datang ke Mekah untuk menyerang. Oleh karena itu orang-orang kafir Quraisy itu keluar dari kota Mekah menyambut orang-orang Islam dengan full alat perang. Sama-sama mendirikan kemah. Akhirnya terjadilah yang namanya pertukaran informasi. Jadi ngirim utusan. Akhirnya Quraisy tahu, oh orang-orang Islam itu dari Madinah ke sini maunya hanya untuk umroh, bukan perang. Cuman mereka sudah berjanji dan mereka tidak mau kalau jangan sampai mereka masuk ke tanah suci Mekah. Nah, itu janjinya orang-orang Quraisy dan itu sudah diumumkan. Mereka tidak mau. Lagi pertukaran utusan lagi. Nah, utusan terakhir itu ngasih tahu, jadi orang-orang Islam ini niatnya sudah teguh. Jadi kalau Anda maksa untuk tidak masuk, bahkan maksa nyerang, mereka walaupun posisi siap umroh, ya siap meladeni alat. Jadi belum ada hasilnya. Kemudian dari pihak Nabi Muhammad diutuslah Utsman bin Affan untuk masuk ke kota Mekah, karena sahabat Utsman bin Affan ini masih banyak keluarganya di kota Mekah. Maka diutuslah Utsman bin Affan yang paling aman, yang harusnya tidak diapa-apakan karena masih banyak kerabatnya, untuk ke kota Mekah untuk berunding dengan orang-orang Quraisy. Jadi maunya bagaimana? Nah, ini Quraisy juga sudah kembali ke kota Mekah, sudah tidak lagi siaga perang karena posisi sudah aman. Jadi ini berunding gimana baiknya masuk kota Mekah, dibolehkan masuk kota Mekah atau tidak. Tapi karena perundingannya agak alot, maka Utsman bin Affan stay atau tinggal di kota Mekahnya itu agak lama. Sementara muslimin posisi masih di luar.
sudah dekat kota Mekah tapi tidak boleh masuk karena tidak diizinkan. Bahkan Utsman bin Affan sempat ditawari oleh orang-orang kafir untuk melaksanakan tawaf, tapi Utsman bin Affan menolak. Beliau tidak mau tawaf sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan tawaf. Dengan perundingan yang alot ini muncul desas-desus, muncul yang namanya isu. Utsman ditahan. Ada isu lain yaitu mengatakan sudah nggak kelihatan lagi kendaraannya Utsman di Mekah. Infonya Utsman dibunuh. Nah ini hati-hati dengan kabar berita. Waktu itu orang-orang Islam taunya Utsman dibunuh. Ada versi lain Utsman diculik. Cuman itu tidak ada yang bisa membenarkan berita ini karena posisi Utsman sendiri tidak ada, posisi pembesar-pembesar kafir Quraisy juga nggak ada yang klarifikasi. Akhirnya mendengar sahabat Utsman dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, para sahabat Nabi Muhammad melakukan baiat, sumpah bahwasanya mereka tidak akan balik ke kota Madinah sebelum selesai urusannya dengan orang-orang Quraisy. Jadi awalnya tadi umroh, kedua niatnya jadi siap perang. Karena apa? Quraisy membunuh Utsman bin Affan, berarti ini namanya tindak pernyataan perang. Maka kalau diajak perang ya diladeni. Ketika itu orang-orang muslimin ya karena salah seorang sahabat Rasulullah dibunuh. Mendengar baiat ini, mendengar sumpah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dengan para sahabatnya, orang-orang kafir Quraisy itu kebingungan. Jadi betapa posisi itu sudah terbalik. Dulu orang-orang Quraisy yakin bisa menang dengan pasukannya, dan sekarang mereka ketakutan hanya dengan 1.500 orang yang mau umroh kebetulan bawa senjata. Itu takut, mereka mendengar 1.500 orang saja, padahal Quraisy dulu membawa sampai 1.000, 3.000, 10.000 ke kota Madinah. Sekarang mereka didatangi 1.500 saja, niatnya juga mau umroh, tapi mereka sudah ketakutan. Nah, ini betapa keadaan berbalik setelah hanya dalam kurun waktu 6 tahun dari 1 Hijriah sampai 6 Hijriah. Kota yang tadinya superpower adidaya ternyata merasa lemah, tak berdaya. Baik, mendengar baiat atau sumpah yang dilaksanakan ini, ada di surat Al-Fatah, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, karena posisi pengambilan baiat itu di sebuah pohon di Hudaybiyah itu. Akhirnya supaya ketegangan ini agak mereda, Quraisy melepaskan Utsman bin Affan, mengembalikan Utsman bin Affan ke perkemahan muslimin. Padahal posisi belum ketemu solusinya. Niatnya biar Utsman lama-lama di Mekah nggak apa-apa, yang penting ketemu solusi. Tapi sudah terlanjur terjadi ketegangan. Akhirnya untuk menepis isunya dilepaskan Utsman bin Affan kembali ke kemah kaum muslimin. Tapi solusi belum ketemu. Akhirnya salah satu pembesar Quraisy namanya Suhail bin Amr datang langsung secara personal ke kemah kaum muslimin. Nah, kalau orang Quraisy sudah ngutus Suhail ini berarti sudah urusan diskusi, urusan deal-dealan, urusan dialog, perdamaian. Maka akhirnya setelah diskusi panjang lebar Nabi Muhammad dengan Suhail bin Amr, ketemulah beberapa poin-poin. Ini poin-poin perjanjian yang ada di Hudaybiyah. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus pulang pada tahun ini. Tahun itu juga harus pulang kembali ke Madinah. Tidak boleh memasuki Mekah kecuali tahun depan. Jadi tahun depan boleh masuk, tahun ini pulang dulu. Dikasih waktu 3 hari, tahun depan di Mekah boleh masuk di Mekah, dan senjata yang boleh dibawa adalah senjata yang biasa dibawa oleh seorang musafir, yaitu pedang yang disarungkan. Dan pihak Quraisy tidak boleh menghalangi. Jadi nanti Quraisy keluar Mekah, orang-orang muslim masuk Mekah selama 3 hari untuk melaksanakan umrohnya, baru disuruh keluar dari Mekah kembali ke Madinah. Tapi kejadiannya tahun depan. Kedua, gencatan senjata atau perdamaian antara orang-orang muslim dengan orang-orang musyrik selama 10 tahun. Maka barang siapa yang mau bergabung dengan pihaknya Muhammad dibolehkan,
dan yang mau bergabung dengan pihak Quraisy dibolehkan, tapi perjanjian itu terikat. Berarti karena Muhammad dan Quraisy, nah orang-orang Islam di Madinah dan Mekah janji tidak perang, kabilah-kabilah lain yang join sama Madinah ya nggak boleh menyerang Mekah juga, karena sama-sama damai selama 10 tahun. Yang menyerang berarti yang melanggar perjanjian. Poin yang keempat, siapapun orang Quraisy, orang yang dari Mekah yang datang ke Madinah tanpa izin walinya atau melarikan diri harus dikembalikan ke Quraisy. Sementara orang-orang Madinah yang kabur dari Madinah ke Mekah itu tidak wajib untuk dikembalikan. Sekilas hal-hal ini itu agak merugikan orang-orang Muslim kalau melihat dari kasat mata. Jadi secara gerak-gerik itu ada sahabat yang kelihatannya kurang ridho, kecuali Abu Bakar itu paling mantap. Satu, orang-orang Muslim jelas ditakuti oleh orang-orang Quraisy. Kenapa mereka nggak masuk Mekah waktu itu juga? Kenapa malah mundur baru tahun depan? Satu. Kedua, mereka lagi jaya-jayanya, tapi sepakat perjanjian damai selama 10 tahun. Nah, itu orang Quraisy akan merasa di atas angin, karena mereka merasa tenaga habis. Perjanjian 10 tahun kan lumayan untuk memperbaiki pasukan dan sebagainya, bernafas. Dan yang keempat itu poin yang merasa Quraisy paling menang. Jadi kalau masih ada orang sahabat-sahabat muslimin yang di Mekah yang ditahan, kalau mereka kabur ke Madinah, orang Madinah tuh harus mengembalikan. Jadi seakan-akan tidak masuk akal, orang Islam kok tertindas. Dan orang Islam kalau murtad atau kabur ke Mekah, Mekah boleh menahan, tidak usah dikembalikan ke Madinah, tidak apa-apa. Tapi ternyata ada hikmah di balik itu. Ada hikmah luar biasa di balik itu. Yaitu satu, tidak mungkin orang-orang Islam itu akan join kembali ke Mekah ke kaum musyrikin. Karena barang siapa yang kembali ke kaum musyrikin ya berarti saya murtad. Dan kalau dia murtad ya orang-orang Islam, Rasulullah juga tidak butuh dia. Jadi silahkan. Jadi perjanjian sebenarnya tidak ada efeknya ke orang-orang Islam. Dan orang-orang muslimin yang berusaha ke Madinah memang dikembalikan. Cuman realitanya banyak dari mereka yang sudah kabur ke Madinah pas dikembalikan ke Mekah, mereka tidak mau milih Mekah, mereka milih mengasingkan diri. Jadi nggak Mekah, nggak Madinah. Mereka milih orang muslimin yang ditahan di Mekah nggak sempat hijrah itu, milih mengasingkan diri di daerah dekat dengan pantai, yang mana itu jalur perdagangan orang-orang Quraisy Mekah. Nah, ketika mereka berdagang, para golongan ini, orang-orang muslimin yang nggak diterima di Madinah tadi karena perjanjian ya, bukannya Rasul nggak mau menerima, tapi Rasul sudah membuat perjanjian dan Rasul mengakui dan melaksanakan perjanjian tersebut. Itu menyerang kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Quraisy protes ke Madinah, itu gimana? Loh, itu kan bukan orang kami. Kata perjanjian, kami sudah sesuai perjanjian, kembalikan ke Anda. Realitanya mereka yang kembali, kami angkat tangan. Nah, pusing akhirnya orang-orang Quraisy dengan ternyata perjanjian yang mereka buat, yang mereka merasa untungkan, malah berbalik menyerang mereka. Akhirnya datang lagi utusan orang Quraisy ke Madinah mengatakan kepada Nabi Muhammad, untuk orang-orang yang tadi yang keluar dari kota Mekah dan nggak diterima di Madinah, suruh masukkan Madinah, masukkan ke dalam golonganmu. Perjanjian yang nomor 4 kami hapuskan. Bersyukur semua orang-orang muslimin tadi, karena perjanjian dihapuskan yang nomor 4, akhirnya orang-orang muslimin yang kabur dari Mekah tadi, yang kumpul di pinggir pantai di rute perdagangan itu, boleh diterima oleh Nabi Muhammad di Madinah. Tapi poin tidak saling menyerang itu masih valid. Nah, itu. Tapi intinya Madinah sudah boleh menerima orang-orang Mekah yang mau masuk Islam tanpa harus dikembalikan kembali. Jadi itu adalah ada hikmah. Mungkin kadang-kadang suatu ajaran Islam itu kita tidak tahu apa sih poin-poin di baliknya. Maka marilah kita buka hati kita, buka pikiran kita, selalu kita belajar, karena selalu ada namanya
hikmah, ada pelajaran, ada tujuan. Nah, itu. Ada tujuan di setiap apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi seperti ini seakan-akan merugikan, oh ternyata malah tidak merugikan. Kadang kita tidak tahu, kita merasa itu baik buat kita, ternyata tidak baik. Kadang-kadang itu tidak baik buat kita, ternyata baik. Jadi kita terus membuka yang namanya mata kita dan hati kita dengan apapun yang terjadi di dunia ini. Mari kita belajar mendalami agama kita lagi, lebih baik lagi, karena tidak ada yang sia-sia. Ciptaan Allah nggak ada yang sia-sia. Hukum-hukum Allah itu bukan tanpa dasaran, jadi ada. Mari kita berusaha lagi untuk belajar lagi mengenal, khususnya belajar tentang agama Islam lagi lebih mendalam. Tidak ada masa berhenti belajar kecuali kalau sudah di liang lahat. Jadi terus kita belajar, kita meningkatkan diri kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kelanjutannya insya Allah di pertemuan selanjutnya masih di Sulh Hudaybiyah yang nanti berujung ke Fathu Makkah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum, ja'alani Allahu minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok. Ada aja.